Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang kaku-kaku kita lemesin dengan gerak-gerak. Biar nggak lempeng-lempeng aja kita mainin gerak parabola. Di sini kita bakal bahasin soal dan solusi gerak parabola yang mainstream keluar maupun yang rada-rada aneh ya, yang biasa keluar di UTBK. Check this out, yuk. Nah, gerak parabola simpelnya sih kita harus tahu dia orientasi geraknya ada sumbu Y dan sumbu X, dan persamaan-persamaannya ya kalau sumbu X pakai GLB, sumbu Y pakai GLBB. Untuk situasi tertentu kita punya rumus khusus yang bisa dipakai langsung goreng, tapi bisa juga rumus ini gak usah dihafalin alias kita nurunin dari si rumus GLB dan GLBB. Ya, pokoknya nama ini ringkasannya. Kita langsung aja ke soal-soal EZ alias soal yang biasanya ditanyain, nggak jauh-jauh dari jarak terjauh, titik terdauh, serta posisi dan kecepatan. Biasanya sih kayak gitu yang ditanyain kalau soal-soal easy ya. Kita coba lihat jarak terjauh. Kan tinggal masukin aja tuh si bahan mentahnya ke dalam rumus, goreng-goreng-goreng, dapat jawaban. Titik tertinggi juga nggak beda, tinggal masukin aja rumus, goreng-goreng-goreng, habis 130 meter. Ini kayak nggak bahasin soal ya, ini cuma mau nunjukin aja soal-soal standar mah kebanyakan tinggal masukin data ke dalam rumus gitu ya. Termasuk kalau diminta posisi ya, bahasa posisi di gerak parabola ya ada dua titik ya, koordinat di sumbu X sama koordinat di sumbu Y. Jadi nanti nyari posisinya ya pakai rumus masing-masing, X pakai rumus GLB, Y pakai rumus GLBB. Untuk kecepatan karena memang terdiri dari dua orientasi gerak, maka kita kudu nyari dulu kecepatan masing-masing terus nanti dijumlahkan secara vektor. Karena orientasi geraknya itu tegak lurus ya, sumbu X dan sumbu Y kelihatan lah dari kata-kata X mendatar, Y itu tegak, berarti nanti mereka saling bertegak lurus dan jadinya harus ditotalin secara vektor. Nyari Vx itu sama aja nyari V0x ya, karena nilainya konstan GLB gitu. Nah kalau nyari Vy dia minta 3 detik, ya udah berarti masukin T-nya untuk 3 detik. Masing-masing udah punya jawaban, masukin kalkulator dapat jawaban. Nah sekarang kita coba ke soal-soal yang katanya rada-rada panas, HOTS. Seperti biasa skip kalau misalkan pengen khusyuk ya, tapi intinya pause play. Bisa langsung di skip ya. Jadi langsung aja ceritanya, dia minta kecepatan yang harus dilakukan pemain tersebut agar bola tepat masuk ke dalam ring. Oke, jadi ceritanya kita mau nyari kecepatan awal ya. Oke. Dengan analisis data dan kita ingat-ingat persamaan, maka sebenarnya kita nyari kecepatan awalnya itu nggak pakai rumus ya, tapi pakai hubungan persamaan. Maksudnya nggak ada rumus yang V0 sama dengan bla bla, nggak ada, adanya V0 yang ada di dalam persamaan. Dari data-data yang ada, kita kayaknya menjurus ke persamaan ini untuk dapetin V0 ya. Nah, kita punya angka-angkanya, delta Y-nya itu berarti selisih antara ring sama tinggi yang dia merupakan posisi awal bola yang dilemparnya. Terus kita masukin juga V0Y, dimana data alfa udah tahu, V0 mau kita cari, dan semuanya baik-baik aja buat dari V0 kecuali T nya belum tahu. Maka di sini kita fokus untuk mencari T ya, sebelum dapetin V0 yang jadi tujuan akhirnya. Nah buat dapetin T kita coba analisis sumbu X nya, dimana ada persamaan GLB seperti ini, dan dari sini kita bisa dapetin T nya ya, dimana T-nya itu nanti kan dipakai buat masukin ke sini ya, dan langsung aja kita substitusi buat dapetin nilai V0 nya ya. Karena apa? Karena T-nya bisa disubstitusi pakai ini, dimana T ini kita menongolnya V0 lagi, jadi ya pasti bisa dapat solusi V0 dong gitu dengan T-nya diganti atau substitusi. Jadi kalau secara matematis kita mainannya seperti ini T dimasukin aja dengan 10 per V0 cos 45, ada coret-coretan di sana, di sini masih ada kuadrat, dibikin jadi seperti ini, biasa ya, mindah-mindah aljabar biasa. Dan kita bikin V0-nya supaya ada di atas dan sendirian, jadilah seperti ini murni matematika. Jebret dapat segini ya. Oke, jadi nalarnya adalah teman-teman harus sadar dari data yang ada kita dapetin V0 itu pakai persamaan apa. Next kita jadi lebih fokus ya buat dapetin V0, tinggal cari yang nggak tahu dengan bantuan analisis sumbu satunya. Seperti itu biasanya soal-soal yang analitik bertahap. Next nomor 2, ini soal ada kaitannya dengan materi lain yaitu energi kinetik ya. Jadi sebenarnya nggak susah banget, tapi karena berkaitan dengan bab lain jadilah rada-rada gitu ya.
Energi kinetik langsung aja sang MV kuadrat. Dari sini kita bisa dapetin bahwa di sini to the point dia minta energi kinetiknya ya. Mau nggak mau kecepatannya merupakan resultan dari Vx dan Vy ya. Jadi kita konsen ngitung satu-satu Vx-nya berapa, Vy-nya berapa. Dan tadi kita punya rumus di awal di summary, Vx itu ya berarti GLB sama dengan V0 X. Nggak susah ya. Dan Vy-nya pakai rumus GLBB dong. Dengan data-data yang ada kita pilih rumus Vy-nya yang V0 sin theta min GT ya. Oke, dia minta T-nya itu 1 detik tuh, ada tulisan 1. Jadi masukin T-nya 1 dan semua data ada, dan kita punya Vx dan Vy. Masukin aja 24 kuadrat tambah 22 kuadrat, jadilah 21,2 Joule. Ya. Jadi kalau misalkan kita ditanyain energi kinetik dan kita punya data-datanya, ya so what gitu, langsung aja, nggak usah ada analisis yang gimana-gimana. Hanya saja tahapan Vx sama Vy-nya kudu dicari. Oke, next. Kita ke pertanyaan sudut alfa dengan data-data matematis seperti ini. Katanya H max sama dengan sepertiga X max. Sorry, ini Y aja kali ya. Y max sama dengan sepertiga X max. Ini H. Jadi kita masukin aja dong rumus H max-nya berapa, rumus X max-nya berapa, kan seperti ini. Terus kita coba eliminir V0 kuadrat dan G-nya ya. Dan jabarin sin kuadrat alfa sama sin 2 alfa yang punya identitas seperti ini. Sin kuadrat itu berarti kan sin kali sin. Kalau sin 2 alfa adalah 2 sin cos gitu. Dari sini kita bisa coret juga sin alfa berat. Jadilah kita tinggal punya sin per cos. Kok bisa sin per cos sih? Karena cos alfa di sini dikali silang ke bawah. Jadilah sin per alfa 2 kali 2 ke sana 4, 4/3. Nah, sin per cos itu kan namanya lamat A bertemu ya, alias tangan WD. Jadi tangan alfanya 4/3, dan kalau minta alfa tinggal diarkesin ya, arkes atau inverse dari operator trigonometri ya. Di sini tan ya. Jadi inverse tan alias tan pangkat min 1 dari 4/3. Ini ada B ya. Skip again. Bang, kok cepet-cepet banget? Nggak cepet, cuma saya suruh baca soalnya di pause dulu ya, biar ya kan hemat durasi, hemat kuota ya. Jadi sekarang kita punya pertanyaan di nomor 4 itu adalah jarak mendatar dari A ke B itu berapa sih? Alias yang ada di gambar ini namanya D, distance ya, distance. Oke, kita untuk dapetin D itu kayaknya perlu ini deh, perlu jarak horizontal, bukan perlu ya. Jadi kita dalam rangka mencari D, ya to the point aja kepakai rumus GLB karena D itu adalah komponen horizontal. Jadi dari sini kita sadar ya, harus punya Vx dan T, dan dua-duanya ada, T-nya udah ada 4 detik. Tinggal fokus cari Vx ya. Nah, buat nyari Vx, kita dari data yang ada tuh hanya bisa mengandalkan data dari sudut, dimana sudut itu bisa punya hubungan dengan Vy dan Vx ya. Nah, kebetulan kita dalam konsen nyari Vx, maka jadilah Vy per tangan alfa kita masih kurang Vy, walaupun alfanya udah ada 60 darajat. Nah, dalam rangka mencari Vy, kita pakai bantuan rumus GLBB sehingga kita punya hitungan seperti ini ya. Tapi V0-nya belum ada ya. Jadilah bertahap, kita harus cari dulu V0-nya ya di rumus GLBB yang lain. Dari sini kita coba pakai H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat karena hanya udah ada 20 ya. 20 itu adalah ketinggian yang dicapai di sini kan ya. Itu kan setinggi 20 meter. V0Y mau kita cari buat dapetin di sini, buat dapetin Vy-nya buat dapetin Vx ya, emang gitulah. Jadi di sini kita punya T-nya itu kan dikasih tahu nih 4 detik. Jadilah kita bisa tahu V0Y ya, 25 masukin ke sini kita bisalah dapat Vy setelah 4 detik. Dari data Vy ini akhirnya kita komplit, dari persamaan ini kita dapetin Vx-nya ya. Vx-nya adalah 15 yang tadi, kok negatif jadi hilang kan dimutlakin ya. Karena ya kita lagi nyari nilainya doang ya. Terus tangan alfa itu ya tangan 60 akar 3 ya. Berarti ini Vx-nya masukin di sini dan masukin situ, dan kita dapat jawaban 20 akar 3. Ya, gitu deh. Kalau soal parabola yang rada-rada aneh, sebenarnya aneh-anehnya tuh asal konsentrasi, rumus nggak lupa, dan sisanya tinggal analisis milih-milih rumus aja gitu ya. Thank you udah mau bahasin bareng-bareng sampai sini. Sampai jumpa lagi di Gerak Melingkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.